Tribun, saat ini kita berada di Museum Gua Harimau, merupakan museum terbesar di Sumatera. Museum ini merupakan museum yang menyimpan tinggalan sejarah, budaya, dan merupakan museum modern. Menyimpan barang tinggalan prasejarah, termasuk diantaranya manusia prasejarah yang ada di situs Gua Harimau. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, Bapak Aupa Sahrizal Sarkomi, yang akan bercerita tentang isi dari Museum Gua Harimau. Baik pemirsa Seribu Tribun, kita informasikan bahwa Museum Gua Harimau ini berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, atau berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Batu Raja. Museum ini terintegrasi antara satu gua dengan gua lainnya, yakni Gua Harimau, Gua Putri, dan Gua Silabe. Apabila bisa berwisata ke Gua Harimau, Gua Putri, dan Gua Silabe yang merupakan gua yang memiliki sejarah budaya pada masa prasejarah. Saudara, saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan museum situs Purwakala, yaitu Museum Gua Harimau, yang dibangun di sebuah kawasan destinasi, tepatnya di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan kawasan ini adalah sengaja dibangun untuk tempat penyimpanan benda-benda purbakala yang ditemukan di kawasan Desa Padang Bindu, khususnya yang ada di Gua Harimau dan Gua Putri. Dan saya akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan. Ini adalah kondisi video yang bercerita tentang bagaimana awal ditemukannya Gua Harimau. Dan seperti Anda saksikan, suasananya menarik sekali. Dan ini akan menjadikan sebuah pengalaman dan pendidikan bagi para pelajar atau para generasi muda untuk mengetahui bagaimana sebuah peradaban kehidupan manusia. Dan satu lagi video yang bercerita tentang pembentukan alam semesta yang sengaja ditayangkan untuk memberikan pengalaman adapun sebuah ilmu pengetahuan kepada para generasi muda, agar kita tahu dan sadar bahwa pembentukan dunia, manusia dan seisinya yang ada di bumi ini, maka mereka akan bisa mempelajari bagaimana kondisi sebenarnya. Dan hari ini saya sengaja mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah kondisi museum purbakala, yaitu Museum Harimau, yang sengaja dibangun merupakan duplikat ataupun museum terbesar kedua dari Sangiran yang ada di Solo dan di Jogja maksud kami. Dan ini adalah ruang tata pamer yang sedang diselesaikan dan sudah mendekati 100%. Dan insya Allah dalam waktu dekat museum ini akan segera diresmikan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi ruang tata pamer yang menceritakan tentang pembentukan alam semesta sampai hingga ditemukannya dan peradaban manusia purba utama kali yang ditemukan di Afrika. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah cerita tentang kedatangan manusia tertua Homo erectus di seluruh Nusantara, dan ini semua diambil dari cerita ditemukannya manusia yang ada di Afrika dan dikaitkan dengan temuan yang ada di Gua Harimau. Semuanya berkaitan, termasuk manusia-manusia prasejarah yang ditemukan di benua Australia, ditemukan di Korea, ditemukan di Taiwan dan Filipina. Semuanya sangat berkaitan erat dengan ditemukannya kerangka manusia yang ada di Gua Harimau. Dan saudara, saya rasa Gua Harimau ini memiliki sebuah cerita yang sangat menarik dan patut kita acungkan jempol kepada para arkeolog yang telah menemukan kerangka manusia prasejarah yang terdiri dari dua ras, yaitu Australomelanesia dan Neomongolid, yang semuanya ditemukan dan dipamerkan di Museum Purbakala Gua Harimau. Mari kita saksikan kondisi ruangan tata pamer yang ada di Museum Gua Harimau.
Ya, ini adalah teman-teman kami, para desainer yang sedang menata, membuat tayangan-tayangan untuk ruang pamer di Gua Harimau. Selamat bekerja, Mas. Ya. Dan saudara, seperti ini kita lihat ini adalah datangnya sang manusia bijak, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens adalah kehidupan manusia, manusia purba dan hingga manusia sekarang. Kita sekarang adalah termasuk golongan manusia Homo sapiens, dan ditemukannya kerangka manusia prasejarah ini juga sekaligus menepis teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu tidak benar sama sekali. Dan buktinya adalah dengan cerita sejarah peradaban manusia yang ditemukan di Gua Harimau. Kita ada lihat tata pamernya begitu banyak dan begitu cantik. Mari kita lihat tata pamer yang lain. Ya, dan saudara, kita lihat ini adalah suasana replika Gua Harimau yang dibuat di dalam museum ini, dan nanti akan dipasang kerangka manusia replikanya sehingga orang akan tahu bagaimana suasana dari Gua Harimau sebenarnya. Dan ini saya rasa museum yang sangat spektakuler, dan ini merupakan kekayaan budaya, kekayaan khasanah tentang sejarah perbuakalan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kami berharap semua masyarakat, semua pengelola, semua elemen yang berkaitan dengan pengembangan dan mempertahankan budaya, mari kita jaga sama-sama, kita lestarikan kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kawasan Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mari kita lihat pada sesi yang lain. Siap. Lanjut, siapa? Ya, saudara, ini adalah salah satu gambar yang menceritakan tentang kehidupan manusia Mongolit, yaitu dari ras Neo-Mongolit yang ada hidup di Gua Harimau. Dan ini adalah kerangka yang ditemukan. Ini adalah merupakan sebuah interpretasi kondisi manusia ras Mongolit yang ada di Gua Harimau. Dan ini juga kita temukan banyak sekali artefak-artefak, kemudian juga cerita-cerita yang berkarakter tentang kehidupan yang ada di Gua Harimau. Seperti Anda saksikan, silakan diputarkan. Ini adalah banyak sekali tata pamer yang menceritakan tentang ditemukannya kerangka-kerangka manusia yang ada di Gua Harimau. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah contoh dari suasana ataupun situasi Gua Harimau, tempat ditemukannya kerangka-kerangka manusia prasejarah yang ada di kawasan Gua Harimau. Seperti Anda saksikan di sini ini adalah contoh kerangka-kerangka yang ditemukan di Gua Harimau. Dan Anda bisa saksikan, ini adalah seorang arkeolog, Profesor Truman, yang merupakan penemu penggagas untuk ditemukannya kerangka manusia prasejarah. Dan ini kita lihat, ini adalah cerita yang menarik sekali yang berkaitan dengan suasana di Gua Harimau. Ya, ini adalah benda-bendanya, artefak-artefaknya, dan semuanya ada di sini. Sekali lagi, kami sangat bangga dengan keberadaan Museum Purbakala Gua Harimau ini, dan ini harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Ini adalah merupakan kekayaan budaya milik Sumatera Selatan, terutama, dan milik Nusantara Indonesia yang bisa mengangkat dan menciptakan kembali peradaban manusia prasejarah. Terima kasih, selamat datang di Gua Harimau. Kemudian juga ya tinggal dari hasil itu nanti apakah museum itu tetap menjadikan tanggung jawab dari kementerian atau akan diserahkan kepada daerah. Yang bangunan lama tetap akan dimanfaatkan, mungkin akan jadi kantor atau jadi apa ya sementara ini. Tapi karena di museum yang Harimau sekarang itu sudah ada komplit lengkap. Ada ruang pamernya, ada ruang storage-nya, ada ruang laboratoriumnya. Jadi memang satu kesatuan lengkap. Biasanya akan yang ada yang asli, ada yang replika. Yang asli artinya mungkin yang tidak terlalu bahaya, artinya tidak terlalu, kalau yang seperti kerangka kan akan sulit kalau ditaruh di situ. Karena dia harus butuh pengawetan. Jadi yang asli mungkin disimpan di storage. Nah, kalau di kaca pasti yang replika. Karena apa? Kalau yang asli disimpan itu akan hancur karena kerangka itu tidak terbuka ya. Ini ya kalau pertama kali kan lengkap, listriknya cukup Cuma karena mungkin untuk penghematan. Pertama karena memang itu belum ada pengelolaan, belum ada badan pengelolanya, sehingga anggarannya juga masih belum jelas kan. Nah, kalau dia sudah dibentuk satu badan, nanti kan jelas nih. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan museum itu berapa banyak? Baik untuk maintenance-nya, untuk listriknya, untuk apa. Sementara ini kan hanya dibangun
instalasinya, tapi karena biayanya belum khusus untuk itu, jadi mungkin hanya biaya sifatnya hanya untuk pengelolaan itu. Kemudian nanti akan terlihat berapa banyak tenaga ekspor yang diperlukan, apakah didatangkan dari pusat atau mungkin diambil dari putra daerah. Kalau memang ada putra daerah yang memiliki kemampuan, ya tidak ada salahnya putra daerah yang kita manfaatkan, yang kita berdayakan. Target kapan? Tidak hambatan lagi sebenarnya, hanya BLU itu saja. Yes. Harapan saya pertama aset terutama baik di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan juga bidang pendidikan dan penelitian. Karena itu lengkap, terpadu kan. Nah, karena ini sudah berada di kawasan Gua Putri, wilayah Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, otomatis yang akan mendapatkan keuntungan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena sudah dibuka, berarti kita punya satu destinasi baru, destinasi wisata sejarah, yaitu museum. Nah, orang yang pengen tahu tentang peradaban manusia, yang pengen tahu tentang keberadaan museum keberadaan Gua Harimau dan Gua Putih, mereka akan datang. Karena apalagi di situ adalah ada semacam keunikan beda dengan museum-museum lain. Dia bercerita tentang peradaban. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Baik itu para peneliti-peneliti akan datang, para pencinta sejarah akan datang, dan para pelajar-pelajar akan bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah destinasi pendidikan. Wisata minat khusus juga. Nah, kalau sudah banyak orang datang, bukan hanya orang Batu Raja, datang dari provinsi lain, daerah lain, otomatis kan pemasukan bagi daerah melalui apa? PAD. Ini berarti tiketnya. Tiket itu kan nanti ada berapa persen kan yang balik ke PAD seperti itu. Jadi ya daerah juga harus ada rasa memiliki, kemudian ada kepedulian, ikut memiliki, peduli, kemudian ikut mengembangkan. Kalaupun mungkin bangunannya sudah dibangun oleh pemerintah pusat, tinggal pemerintah daerah mengembangkannya, membangun sekitarnya, misalnya jalannya dibaguskan, penataan kawasan dirapikan, seperti itu kan. Artinya sudah cukup besar ini 31,6 miliar yang sudah tertanam di situ. Ditambah dengan 1,2 museum yang kecil, ditambah lagi penataan yang lain. Artinya Gua Putri ini menjanjikan untuk menjadikan sebuah destinasi menarik bagi wisatawan, pendapatan daerah akan meningkat dan masyarakat akan merasakan langsung. Karena apa? Dampaknya nanti akan bermunculan toko-toko souvenir.